Selamat pagi Moms and Dads, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali deh, kali ini ada saya Nia Elvira ketemu lagi sama Moms and Dads di acara kesayangan kita yang hadir kembali, Lazada Mother and Baby Festival eksklusif hanya di Babyo Channel. Kita kasih virtual applause dulu ya untuk momen kita yang spesial pada kesempatan kali ini. Karena pastinya Lazada Mother and Baby Festival ini adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh Moms and Dads, acara edukasi dan juga pastinya online shopping festival kolaborasi antara Lazada dan juga Babyologist, dan berlangsung mulai hari ini nih, hari Senin tanggal 27 sampai hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Seneng ya, lagi abis gajian tiba-tiba ada online shopping festival kayak gini dan juga ada edukasi-edukasi yang bakal dikasih buat Moms and Dads semuanya. Dan pastinya di kesempatan kali ini, di sesi yang pertama nih, pada kesempatan hari ini Moms Dads bisa dapetin pengalaman unik berbelanja sekaligus menikmati promo seru brand favoritnya Moms dan juga Dads di Lazada. Dan juga kita bisa nontonnya selain dari Instagram Live, bisa live streaming juga di YouTube channel Babyo loh, melalui apa? Virtual Reality Mother and Baby Fair. Wow, ini seru banget loh. Di antara beberapa Lazada Mother and Baby Festival bersama Babyo tuh kali ini tuh ada yang spesial. Jadi kita bisa langsung daftar aja dengan cara klik link yang ada di bawah sini ya. Bisa dilihat ya di sini ya. Udah kayak gitu, begitu klik kita daftar, atau juga bisa langsung lihat aja Instagramnya @thebabyologist. Cek di description lalu klik linknya, gampang sekali. Atau mungkin lebih gampang lagi, screenshot nih tampilan ini lalu ketik link yang muncul atau scan QR code-nya, paling gampang buat daftar. Lalu gimana lagi caranya? Nggak cuma kita aja nih yang ikutan untuk merasakan experience-nya. Ajak si kecil juga berkunjung dan berpetualang karena ada 3 area yang seru sekali. Tadi aku sempat lihat loh Moms and Dads, ini pasti anak-anak seneng banget nih. Ada 3 area taman bermain virtual. Yang pertama adalah Fantasyland, Under the Sea Land, dan juga Futureland. Tuh, terus begitu masuk ke dalam virtual reality ini, banyak sekali virtual booth yang bisa dikunjungi oleh kita semuanya. Misalkan ya di Under the Sea kita punya booth Mami Poco dan juga Little Palmer House yang ada di sini juga nih Moms and Dads. Dan kita juga bisa ajak si kecil berfoto di photo booth. Aduh, aku jadi pengen ikutan nih. Terus juga ada yang seru lagi, ada games treasure hunt yang tersebar di seluruh area virtual. Jadi caranya ini gampang banget ya. Kalau Moms berhasil mengumpulkan 9.000 koin, bisa langsung saja ditukar menjadi voucher belanja Lazada. Tuh, udah dapat diskon, dapat voucher juga. Makanya kita harus sering-sering mengunjungi area virtualnya supaya kesempatan dapetin koinnya makin banyak. Dan voucher belanjanya bisa dipakai deh buat check out produk yang lagi promo di Last Baby Store sebagai one stop online shopping untuk para moms dalam memenuhi kebutuhan si kecil. Dan ada lagi yang pastinya bikin kita langsung happy Moms and Dads. Dapatkan 1 kali ongkir untuk 1 keranjang belanja dengan banyak brand sekaligus. Dan pastinya kalau udah belanja di sini Last Baby Store ini semuanya otentik ya. No KW-KW, no kaleng-kaleng. Dan semua belanja kebutuhan ibu dan anak akan makin lengkap dan juga hemat hanya di Lazada Mother and Baby Festival kali ini. Tapi aku bingung nih, kayaknya aku mau belanja apa ya. Terlalu banyak pilihan jadi aku pusing. Tenang, kalau itu kita juga punya solusinya. Biasanya kalau kayak gitu kita harus berbagi di mana? Di babyologist.com buat tahu rekomendasi produk recommended apa aja yang bisa dibeli nih. Jadi buat kamu mungkin Moms and Dads yang masih belum tahu Babyologist ini apa, Babyologist ini adalah komunitas sehat tempat para ibu hamil dan juga orang tua muda saling berbagi cerita, tips dan juga produk reviews tentang brand favoritnya Moms and Dads semuanya. Lalu di Babyo ini kita sama-sama belajar untuk menjadi smart parents, smart dalam mengurusi kecil
kecil dan juga smart dalam belanja kebutuhan si kecil. Dan di Babyo ini Moms and Dads juga diberikan kesempatan untuk mencoba produk kekinian secara gratis. Tuh kita test drive dulu, kalau cocok baru kita borong Moms and Dads. Dan kali ini kita akan share tips parenting yang sangat seru, menarik. Lalu juga ada sesi tanya jawab. Tuh silahkan yang mau nanya langsung aja ya, tanya di kolom komentar sekarang juga. Ada games dan pastinya ada giveaway. Hadiah untuk Moms and Dads semuanya. Dan juga ada Babyo quiz dengan hadiah jutaan rupiah. Makanya tonton terus sampai selesai selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi tentunya aku nggak akan sendirian dong. Aku nih bakal ngobrol-ngobrol nih bareng dengan dua perempuan luar biasa yang sudah siap banget nih untuk ngobrol sama kita semua. Dan juga berbagi insight, berbagi pengalaman dan juga pastinya akan membuat kita jadi makin mengerti tentang parenting. Kita langsung sapa ya. Ada seorang psikolog yang sudah hadir yaitu Miss Endinda Krista. Halo, selamat pagi menjelang siang Miss, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Miss ya? Oke, makasih. Ntar kita ngobrol-ngobrol bersama Miss Endinda Krista. Selanjutnya juga ada perwakilan dari Moms yang pasti punya banyak segudang pertanyaan dan juga pengalaman tentang parenting dengan dua anaknya yang luar biasa nih. Ada Mamfi, halo apa kabar? Halo, Tania dan juga Miss Endinda. Salam kenal semuanya. Semoga hari ini ada semuanya sehat-sehat dulu ya. Amin. Ih aku senang banget loh sama energi kamu. Aduh semoga nih energi baik ini akan menular kepada kita semua walaupun secara virtual ya Mampi ya. Ini tadi sekarang nih baru jam 10 pagi nih ya. Nah sebagai seorang ibu nih, seorang moms ya pastinya kan sibuk mengurus dua anaknya Javier dan juga Trinity. Lagi ngapain nih mereka berdua nih? Ini kan udah zaman libur sekolah nih, kayaknya mungkin juggling di rumah nih Mampi nih ya. Selain ngurus dan memberantas dari rumah, anak ini ternyata semakin Sama lama kita ya. Inilah rempong-rempongnya anak liburan, tapi pastinya seru karena pastinya kalau udah urusan sama anak tuh bawaannya bikin happy. Terus yang bikin happy juga nih Mamfi, aku pengen nanya dong, antusiasmenya Mamfi sendiri sama Lazada Mother and Baby Festival gimana? Pasti udah tahu dong, mau belanja kebutuhan buat Javier dan juga Trinity. Apa aja nih kira-kira yang mau dibelanjain? Boleh dong spill, kasih bocoran sama kita. oke. Kalau untuk ditanya antusiasnya, tentu kita terus sekarang kan antusias sekali aku sebagai mom ya yang Ya. tentunya mau terus yang mau gitu loh kebutuhan anak-anak itu termudah dan dengan adanya acara Lazada Mother and Baby Festival ini itu tuh sangat positif ya untuk teman-teman seperti kita ini, apalagi acaranya itu bakal seru banget dengan kolaborasi dengan brand-brand juga, itu tuh sangat ditunggu oleh kita para mom. Dan kalau untuk belanja aku sendiri udah betul biasanya apa dengan diaper dan juga snack anak itu tuh udah pasti kan ya. Iya, dan pastinya baju-baju rumahan nih buat anak-anak kita. Aduh, kita harus cari yang nyaman, cari yang aman di kantong juga pastinya buat kita ya. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sambil sharing-sharing juga nih produk-produk favoritnya Mamfi. Tapi aku juga ingin menyapa Miss Endinda. Halo Miss, aku panggilnya Miss Dinda aja kali biar lebih akrab, nggak apa-apa ya. Apa kabar? Thank you ya sudah menyempatkan hadir di sela kesibukan yang luar biasa hari Senin nih. Sibuk-sibuknya mungkin bagi seorang psikolog, lagi sibuk apa nih atau lagi mengembangkan sesuatu nih Miss? Kebetulan saya ini kan di New York, jadi Wow. belum belum mulai ya. Jadi masih excited nih karena masih ada awal-awal vibes weekendnya. Senang banget bisa sharing-sharing bareng di sini. Dan sekarang sih kesibukannya lagi ini yang ngembangin at startupku namanya Mama Guru. Di sini kita bantu support parents juga usia 0 sampai 6 tahun. Gitu. Wow, boleh
boleh kasih tepuk tangan dong buat Miss Dinda. Thank you so much for making your time on your busy schedule dari New York. Beda 13 jam berarti sama Indonesia ya. Terus masih sempet nih untuk memberikan banyak sekali edukasi sama kita semua. Oke, dan pastinya kalau aku ceki-ceki nih di sini sudah banyak Moms and Dads yang hadir di Babyo Channel. Jadi wajib ya nonton sampai selesai. Ini pokoknya speakersnya luar biasa banget dan topik kita juga menarik banget karena sesuai dengan concern kita sehari-hari. Gimana caranya menyeimbangkan minat, bakat, dan juga tanggung jawab kepada anak-anak kita. Karena kalau membahas tentang milestones anak nih Moms and Dads ya, aku juga punya anak kan. Ada satu nih yang susah-susah gampang buat dilakukan, yaitu gimana caranya kita cari tahu atau ngasah potensi si kecil melalui minat bakatnya. Karena ya mungkin buat usia anak 1-5 tahun yang mereka belum bisa berkomunikasi dengan lebih verbal gitu ya. Jadi kita bingung untuk menangkap mereka maunya apa. Padahal minat bakat yang tersalurkan dengan baik ini nantinya bisa jadi life skill di saat anak-anak kita dewasa. Nah, tapi ternyata cuman ngarahin minat aja tuh belum cukup. Karena anak juga perlu dilatih Moms and Dads dan juga untuk bertanggung jawab atas pilihan yang anak-anak kita ambil terkait apapun pilihan mereka termasuk dalam menentukan minatnya. Jadi punya satu rasa tanggung jawab ya. Kita langsung tanya nih sama Mamfi nih dengan 2 anak yang luar biasa. Mamfi aku mau nanya dulu, maaf kalau Safira sama Trinity tuh usianya berapa aja ya? Kalau saat ini, saya itu usianya 7 tahun, Mhm. jadi usianya Berapa maaf? 2 tahun. 2 tahun, jadi beda 5 tahun. Wah, berarti cukup ini ya, cukup santai lah untuk mengurus anak satu dan juga anak kedua. Nah, kalau untuk aktivitas Safir dan juga Trinity nih, sehari-hari biasanya ngapain aja nih? Usia 7 sama 2 tahun kan minat sama kesukaannya udah beda dong biasanya, Mam. Oke, nah kalau libur kayak gini masih les-les juga nggak Safir nih? Masih Oke, banyak. Jadi mm-mm, lesnya les semua, mm-mm. itu nggak terlalu malam itu, jadi aku teruskan. Oke, justru malah bagus ya. Jadi kita nggak pusing sebagai orang tua anak kita mau diapain pas liburan. Karena itu jadi concern aku juga nih, anakku libur mau aku apain nih anak kita ya, ikutin les apa, kegiatan apa gitu ya. Karena mungkin buat mam sendiri nih pas banget nih karena Mamfi nanya ini les-les apa sih kegiatan lain yang diikutin sama Zapier juga. Kalau kegiatan yang di dalam rumah atau di luar rumah mungkin bisa dijelasin sama kita semua nih, Mamfi. Boleh Kak, jadi dari itu awalnya aku juga suka minat sama angka-angka. Jadi aku begitu aku ada pikir, ayo coba untuk kasih pola dan anaknya minat sekali dengan kasih pola tersebut. Sedangkan kalau untuk ini lebih ke arah art and craft, dia tuh senang yang katanya tuh kegiatan gitu, yang dia tuh senang apa ya melukis, gunting, gambar. Jadi kalau dari sendiri aku masih apa saat ini ekspresinya ada semua dan juga baru mulai diimprove. Wah, berarti memang kita sebagai orang tua harus melihat juga ya. Kira-kira nih kayaknya anak kita tuh tertariknya di mana dan bakal enjoy di mana gitu ya. Oke, kita akan nanya Miss Dinda dulu ya, Mamfi ya. Nanti kita ngobrol lagi. Miss Dinda, kita ngobrolin tentang lingkungan yang baik untuk anak-anak kita bertumbuh, no, dan juga untuk memaksimalkan potensi. Itu biasanya seperti apa yang harus kita berikan untuk anak-anak kita? Oke, kalau buat saya lingkungan yang paling penting lingkungan yang suportif untuk anak. Jadi orang tua memang perlu support dengan berbagai minat anak. Khususnya anak usia dini memang minatnya terkesan masih ganti-ganti. Terkesannya kok kemarin sukanya ini hari ini ternyata dia nggak suka hal yang sama, sukanya hal yang berbeda. Tapi orang tua perlu suportif dengan perbedaan-perbedaan ini perubahan.
Wow, jadi memang ternyata harus dibentuk dari circle terkecil dulu ya Miss ya. Oke, kita kembali lagi sama Mamfi. Tadi aku tertarik deh dengan penjelasan Mamfi, minatnya Xavier di Sempoa. Pernah ngulik apa-apa lagi nggak sebelum akhirnya oke Xavier kita kasihnya Sempoa aja nih. Mungkin ada trial and error dengan les-les yang sebelumnya yang ternyata Xavier belum cocok atau belum suka gitu. Iya kan ya, jadi aku sebagai orang tua kan juga kita sebagai orang tua ingin ya anakku bisa mengikuti kegiatan yang kita inginkan sebagai orang tua. Tapi ternyata setelah dicoba itu, kalau memang anaknya nggak suka, aku bukan tipe parent yang memaksakan kepada anak. Jadi aku memang biasanya kalau anak mengikuti les tertentu, kayak saya waktu itu karena aku ikut les badminton, renang, ternyata setelah selesai kelas aku tanyakan pada anaknya dia suka nggak dan dia bisa menjawab kok aku bosan ya atau ya mungkin mungkin dari kata-kata tidak tapi bisa juga dari pergerakannya lihat dia bosanan atau mungkin di tengah-tengah pelajaran semua gitu kita bisa melihat kalau oh ternyata anakku kurang berminat dengan les tertentu baru pada akhirnya saya ini suka dengan semua karena saya tanyakan langsung pada anaknya apakah saya suka dan dia memang suka sekali dengan semua dan dia juga suka mengikuti secara luar jadi karena dari itu aku masuk ke semua. Wih, keren banget ya Xavier nih. Oke, kita lanjut lagi ke Miss Dinda. Berarti memang anak usia 1 sampai 5 tahun tuh bisa dibilang suka berganti-ganti ya. Minatnya masih suka berubah ya Miss Dinda ya. Nah itu wajar nggak sih? Karena kita sebagai orang tua kan apalagi mungkin yang anaknya baru 1 nih. Masih nggak punya role model apapun nih. Ini kan suka bingung nih, termasuk aku nih Miss Dinda. Kadang suka bingung, ini anakku tuh sukanya yang mana ya? Awalnya suka baseball, tiba-tiba minggu depan pengennya main basket, terus tiba-tiba aku capek pengen yang lain. Itu wajar nggak, Miss? Ya, ini wajar sekali. Jadi saya bisa membedakan antara bakat dan minat. Kalau bakat biasanya memang nggak berubah-ubah. Tapi belum tentu di usia dini, kayak 1 sampai 7 tahun itu sudah kelihatan. Belum tentu. Biasanya ada sih beberapa anak tertentu yang dari kecil itu sudah strong banget kelihatan bakatnya apa. Tapi di sebagian besar kasus itu bahkan sampai usia SMP, SMA mereka masih terus dalam pencarian apa bakat. Nah kalau sudah ketemu nggak berubah biasanya. Sedangkan yang bisa kita lihat itu minat anak. Minat anak pasti berubah-ubah karena dia sedang ada eksplorasi dan dia sedang mencari tahu apa sih how the world works. Intinya minatnya anak usia dini khususnya kayak TKT kan usia 1 sampai 3 tahun ya. Nah usia segini itu minatnya mereka adalah memenuhi rasa ingin tahu mereka. Makanya aku suka gunting-gunting, aku pengen tahu pastinya aku gunting bentuknya berubah seperti apa. Kalau aku tempelkan, kalau aku warnai, kalau aku copolet, kadang-kadang kita tugas juga kalau anak-anak yang coba-cobanya di dinding gitu kan. Sebenarnya dia ingin memenuhi rasa ingin tahu dia dan minatnya anak usia segini adalah tarik aku sebanyak-banyaknya karena usia itu dipenuhi. Jadi wajar. Oke, dan mungkin sebagai reminder aku sebagai orang tua jangan ditahan-tahan ya kalau anaknya suka apa kali ya Miss Dinda ya. Karena tadi juga kalau dengar ceritanya Mamfi ya tentang Xavier sendiri, ketika bosan dengan kegiatan tertentu, sebenarnya ada limit nggak sih ngasih ke anak-anak kita buat nyobain kegiatan itu? Buat make sure kalau dia memang beneran nggak suka atau jangan-jangan memang lagi capek aja badannya, lagi bosen aja. Misalkan dari satu kegiatan nih, misalkan Xavier ikut badminton gitu kan, ada limitationnya atau mungkin kita bisa trial beberapa kali nih Miss Dinda? Aku setuju banget karena banyak banget faktor yang membuat anakku suka dengan suatu kegiatan atau enggak. Nah contohnya aku waktu itu aku suka dengan matematika. Ternyata karena guru matematika itu yang pertama itu galak. Dia jadi kita perlu tahu dari orang tua bukan hanya dari apa yang dikatakan anak-anak kayak misalnya aku nggak suka manipulasi kita perlu cari tahu kenapa apa mungkin juga tadi capek atau gurunya, lingkungannya, mungkin juga bisa jamnya. Biasanya jamnya nggak pas itu juga mempengaruhi ke mood anak. Jadi ini trial and error. Menurut saya
deserve a second chance, nggak cuma satu kali anak bilang nggak suka terus habis itu kita oke nggak usah datang lagi, nggak usah les lagi gitu ya, tapi kita perlu coba lagi, tapi cobanya jangan kalau cara pertama dia nggak suka, coba ada yang dimodifikasi. Misalnya, oke coba kita cari tempat les yang berbeda, atau mungkin jamnya kita ganti. Nah ini kita perlu ini ya melatih kepekaan kita dan kadang-kadang nebak-nebak. Tapi it takes time, tapi menurutku worth it. Gitu. Oke, semangat ya Moms and Dads ya untuk bisa melihat minat, bakat dan juga mencoba anak-anak kita jadi bertanggung jawab. Kita bakal ngobrol lagi sama Mamfi dan juga sama Miss Dinda, tapi tahan sebentar ya Moms and Dads karena aku juga pengen ngasih yang seru-seru nih, yaitu info rekomendasi produk seru yang bisa Moms and Dads dapetin cuma di Lazada Mother and Baby Festival, seperti produk unggulan Mami Poko yang ini nih, ada di depan aku, Mami Poko popok celana skin comfort. Ini banyak sekali keunggulannya, bisa langsung aja dibeli ya. Karena popoknya elastis dan juga lembut dengan 7 kali penyerapan cairan. Cukup banyak loh, sehingga bayi tetap kering dan juga nyaman. Ada karet pinggang dan juga paha yang sangat fleksibel mengikuti bentuk tubuh bayi. Penyerapan dan juga kelembutan material popok sudah teruji secara klinis dan lolos uji dermatologi. Ada juga nih Mami Poko Junior Night Pants. Celana malam ini membantu si kecil untuk mengatasi ngompolnya dan juga melindunginya dari basah sehingga tidur lebih nyenyak di malam hari. Tidak ada basah, bangun pagi juga jadi lebih ceria, lebih nyaman, memiliki kemampuan 400 cc ekstra serap, bahannya lembut dan juga elastis. Masih ada lagi nih karena memang banyak banget varian dari Mami Poko ya. Mami Poko Royal Soft hadir dengan teknologi baru yang dapat memberikan sentuhan terlembut untuk kulit sensitif si kecil. Sementara daya penyerapan tinggi pada popok ini bisa membantu mencegah bocor sampai 5 gelas penyerapan. Wow, jadi si kecil bisa tidur dengan nyenyak semalaman dan juga tidak terganggu. Pastinya nyaman ya. Popok ini dapat memberikan perlindungan dan juga kenyamanan hingga 12 jam lamanya. Wow, tidak menggembung walau ternyata memang si kecil ini buang air kecil berkali-kali. Lapisan keringnya bergelombang dapat membantu memberikan penyerapan pipis lebih baik lagi sehingga kulit si kecil tetap kering terjaga. Penyerapan pipis ini menggunakan teknologi extra dry speed wave untuk penyerapan lebih banyak. Dan kalau belanja sekarang bisa dapat voucher diskon up to Rp40.000 dan juga Rp25.000. Diskon up to 25% dan juga free ongkir untuk setiap pembelian. Apa aja? Mami Poko popok celana skin comfort, Mami Poko Royal Soft dan Mami Poko Junior Night Pants. Silahkan, aku udah kasih lihat di sini produk-produknya, ada ya. Dan ada lagi nih produk rekomendasi aku untuk memberikan kenyamanan maksimal untuk menceriakan hari-hari si kecil kita. Kalau misalkan popok udah nyaman, kita harus pakai juga pakaian yang nyaman untuk anak-anak kita. Ada nih dari Little Palmer House, seperti Little Palmer House Bamboo Towel. Tuh, ini adalah salah satu handuk paling premium di Indonesia. Little Palmer House ini memberikan produk yang lebih baik untuk si kecil. Ya, aku langsung jadi pengen nyoba nih Moms and Dads ya. Karena teksturnya lembut sekali dan juga 100% alami dan nyaman untuk si kecil. Lanjut, ini juga salah satu produknya favorit Moms and Dads. Little Palmer House Zippy Play Suit ini adalah jumper untuk bayi. Slipsuit celana pendek yang nyaman untuk cuaca tropis di Indonesia yang kadang-kadang sekarang galau ya. Panas banget, terus hujan. Jadi membuat badan anak-anak kita juga nyaman. Kulit anak kita juga tetap nyaman dan aman karena materialnya sangat lembut sehingga nyaman dipakai untuk si kecil seharian. Masih ada lagi Little Palmer House Printed Slipsuit jumper bayi untuk memaksimalkan penampilan si kecil dengan koleksi Printed Slipsuit Little Palmer House. Materialnya terbuat dari bahan alami yang cocok untuk kulit si kecil dan juga tidak menimbulkan alergi. Tuh, langsung aja diborong, dibeli karena bisa dapetin voucher diskon up to 70% untuk setiap pembelian produk-produk ini. Gak cuma beli buat anak-anak kita aja, buat ponakan bisa, buat kado mungkin ada sahabat saudara yang melahirkan anaknya. Dan gak cuma promo seru aja. Hari ini Moms and Dads juga berkesempatan mendapatkan Mami Poko Royal Soft Newborn 84 atau Little Palmer House Classic Mom Tunic Raya Collection
Wow, untuk masing-masing 6 best komen di sesi ini, siapa sih yang nggak mau hadiah dari produk-produk yang pasti sudah sangat terpercaya? Caranya gampang, tinggal tulis pertanyaan menarik di kolom komen seputar topik yang kita bahas tadi nih bareng sama Miss Dinda dan juga Mampi. Atau boleh membahas apapun, tulis pertanyaan apapun tentang Lazada Mother and Baby Festival. Lalu akan ada nih pertanyaan yang terpilih yang paling beruntung yang akan dibacakan di sesi Q&A dan dijawab langsung oleh guest speaker kita, oleh Mampi dan juga Miss Dinda. Lalu lagi, give voucher Lazada yang akan kita bagikan nanti untuk moms and dads yang paling aktif ikutan game seru dari kita sepanjang live ini berlangsung. Terus kapan waktunya? Tonton, jangan kemana-mana sampai acara ini selesai dan langsung aja. Nanti mudah-mudahan moms and dads yang akan dapat hadiahnya. Makanya ramein ya kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk like dan juga share link acara ini ke teman-teman moms and dads. Caranya gimana? Gampang, tinggal tekan aja tombol perahu kertas yang ada di bawah sini, tinggal ditekan, diklik, langsung di-share. Berita baik, informasi yang seru harus dikasih daripada informasi-informasi yang bikin kita nggak seru atau nggak happy. Ini kan bikin happy kan, termasuk tadi promo udah. Hadiah best comment dan juga games juga udah. Ada lagi moms, tenang. Ini hari pertama kita pokoknya banjir keseruan juga banjir kebahagiaan untuk moms and dads. Akan ada 6 moms and dads yang paling beruntung yang dapat kesempatan mendapatkan Mami Poco Junior Night Pants atau Little Palmer House Disney Pretty Pajamas untuk usia anak 1-3 tahun. Wah, banyak banget. Terus caranya gimana? Ikutan aja Babyo Quiz setelah acara ini selesai. Jadi nanti kan akan kita share nih di Instagram. Nanti langsung nih jawab di kolom komentarnya gitu. Sebutin masing-masing alasan kenapa Mami Poco dan Little Palmer House jadi brand favorit moms. Tuh, wah udah ada tuh jawabannya langsung. Pengen aku karang langsung ya. Terus gimana caranya? Sekali lagi gampang banget. Tuliskan jawabannya di komen IGTV. Jadi kan nanti setelah acara ini selesai, kalau di Instagram akan di save, akan dimasukin ke feed. Langsung tulis jawabannya di sana. Dan bisa juga loh untuk menjawab di kolom komentar YouTube channelnya Babyo untuk sesi ini. Jadi ada 2 kesempatan. Mau pengen kesempatan lebih banyak untuk menang? Jawab di dua-duanya, di 2 platform. Di Instagram boleh, di YouTube boleh. Siapa tahu moms and dads adalah 6 orang yang paling beruntung. Dan satu lagi syaratnya, gampang. Tag 3 orang teman ya, karena untuk memberikan kebahagiaan harus kita share juga sama teman-teman kita, semua bestie-bestie, oke? Dengan hashtagnya BabyoX Lazada dan juga LazMBFest 2022, gampang ya? Terus follow juga dong @babyologist kalau belum kebangetan, masih hadiah masa nggak di follow? Di follow ya, sambil follow juga nih @mamipocoid, @littlepalmerhouse dan juga @lazada_id karena banyak update dan juga event seru yang akan diberikan untuk moms and dads semuanya, di mana pemenangnya akan diumumin pada tanggal 4 Juli 2022 di Instagram @thebabyologist. Kalau nggak follow nggak tahu dong moms and dads menang. Oke, siap ya, banyak banget informasi udah aku kasih. Sekarang kita lanjut lagi ngobrol karena aku udah penasaran banget nih tentang topik hari ini, tentang mengenal minat, bakat dan juga tanggung jawab anak-anak kita. Kita kembali kepada Miss Dinda. Miss, kita balik lagi ya Miss ya. Thank you for waiting. Jadi tadi tuh pas awal-awal kita ngobrol kan sudah bahas gimana sebaiknya orang tua mengarahkan minat anak yang masih kadang-kadang suka berubah-ubah. Masih mudi nih di usianya seperti sekarang nih. Nah sekarang boleh diinfoin sama kita nggak nih Miss? Kegiatan apa aja nih yang bisa dijadikan opsi untuk mengoptimalkan potensi anak-anak kita? Silahkan. Ya. Kalau untuk aku dan parents fokus menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Jadi seperti yang kita ketahui ya, otak kiri itu kan lebih dominan ke cara berpikir analitik, lalu bahasa. Kalau yang otak kanan lebih ke kreativitas, lebih yang art and craft gitu. Nah, untuk usia dini, kenalkan dua-duanya. Berikan kesempatan untuk mereka mencoba, at least mencoba pengalaman. Kalau nggak suka, it's okay, kita boleh drop nantinya. Setelah tadi yang kita sebutkan ya, nggak terlalu cepat drop. Tapi kalau nggak suka di drop nggak apa-apa, tapi kenalkan dan berikan mereka kesempatan mencoba. Contohnya kalau yang otak kiri mungkin coding itu kan banyak tuh ya. Terus ada science activity, science eksperimen, lalu mungkin belajar bahasa baru, bahasa asing itu juga otak kiri. Kalau untuk yang otak kanan tadi art and craft, painting, jangan lupa juga kenalkan anak dengan
art and craft yang 3 dimensi karena dia lebih kayak sensorial, misalnya bikin pottery, tanah liat, bikin patung, melukis dengan kanvas yang dia dengan posisi yang berbeda-beda, itu bisa dicoba. Jadi kedua sisi otak itu stimulasi dalam waktu yang bersamaan gitu. Wow, ternyata luar biasa sekali ya. Tapi jadi penasaran lagi nih, Miss. Suka ada perbedaan nggak sih untuk pola asuh yang sebaiknya diterapkan orang tua nih untuk menggali potensi anak-anak? Misalkan anak kita laki-laki satu, perempuan satu nih, gimana nih, Miss? Aku kan anaknya laki-laki ya, jadi nggak paham. Misalkan nanti one day punya anak perempuan, jadi tahu nih cara pendekatannya gimana, menggali potensinya gimana. Silahkan. Ya. Biasanya memang laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan, tapi biasanya bukan karena minatnya. Kalau minat perbedaan laki-laki dan perempuan itu dari apa yang dia lihat. Jadi contohnya, anak laki-laki dia pasti akan lebih sering melihat ayahnya. Ayahnya di rumah lebih suka ngapain sih? Mungkin sukanya ini yang ngulik-ngulik motor atau mobil, bersihin mobil, lihat-lihat atau main nonton bola. Nah, ini anak kan mengarahnya ke situ. Jadi minat anak juga terpengaruhi dari apa yang dia lihat di sekeliling dia. Nah, kalau anak perempuan lihatnya mungkin mamahnya suka masak, mamahnya suka mungkin bikin art and craft, kerajinan tangan, maka dia juga akan mengarah ke situ. Nah, ini otomatis akan membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu selain itu juga biasanya kecepatan belajar, kecepatan perkembangan ya yang aku lihat juga anak perempuan biasanya perkembangannya lebih cepat. Jadi jangan kaget kalau misalnya punya anak satu laki-laki dan perempuan ternyata kok kecepatan perkembangannya berbeda. It's okay, itu wajar karena memang perbedaan gender berpengaruh ke kecepatan perkembangan anak gitu. Oke, oke. Berarti kita sebagai orang tua juga harus bisa menjadi role model yang baik ya. Anak kita mau, anak kita pengen nih anak kita untuk bisa maju ke depannya. Kitanya juga sebagai orang tua juga harus berprogres berarti ya. Oke, Mamfi nih, panutan kita semua. Sebagai seorang influencer ya dengan banyaknya followers, pasti juga ngobrol-ngobrol sama followersnya. Moms nih menerapkan pola asuh yang berbeda nggak sih sama Safira dan juga Trinity berdasarkan yaitu dia satu laki-laki, satu perempuan gitu. Baik, Kania dan juga Miss. Jadi kalau aku sendiri di rumah, aku menetapkan neutral gender parenting. Apa sih neutral gender parenting itu? Jadi aku pada dasarnya aku membebaskan anak-anak aku untuk bermain dengan mainan apapun tanpa dibatasi oleh warna tertentu dan juga sifat-sifat tertentu. Contohnya nih, aku tetap membiarkan untuk Xavier dan Trinity berdua untuk main mobil-mobilan dan juga masak-masakan itu dilakukan berdua. Namun tetap ya seperti Miss Edida berkata, kalau Xavier itu memang benar panutannya itu lebih ke arah ayahnya. Jadi misalkan ayahnya nih lagi ngotak-ngatik mobil, nah dia tuh memang udah ketahuan nih kalau minatnya memang suka melihat ayahnya gitu. Dan pertanyaannya banyak. Sedangkan kalau Trinity misalkan kalau aku lagi berdandan atau apa udah mulai gitu mau ikutan. Jadi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu signifikan, namun dari anaknya sendiri yang menunjukkan kalau minatnya pada sifat tertentu. Namun kalau dari aku sendiri, aku di gender neutral parenting. Oh, wow, aku seneng nih dengan parenting seperti ini. Ibaratnya kita jangan mengkotak-kotakan warna ya. Pink buat perempuan gitu kan, biru buat laki-laki. Dari just colors juga nih. Oke, tapi apapun pola asuhnya nih ya untuk Mamfe sendiri, kita kan tetap harus menanamkan yang namanya sikap bertanggung jawab nih. Untuk Mamfi sendiri gimana nih caranya memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab sama Safir dan juga Trinity kan secara umur 7 sama umur 2 kan mungkin belum bisa kita kasih pendekatan yang ayo nak kita tanggung jawab yuk. Kamu harus tanggung jawab dengan semua urusan-urusan kamu karena kehidupan kamu ini akan ke depannya bagaimana kan harus diberikan sesuatu yang simple mungkin ya. Kalau Mamfi gimana nih? Betul kan ya. Jadi apapun tipe parentingnya atau di rumah pola asuhnya seperti apa, memang ada satu yang benar-benar aku tanamkan pada anak-anak aku yaitu sifat tanggung jawab. Nah tanggung jawab sendiri sebenarnya sudah bisa kita kenalkan pada anak-anak dari usia yang sangat dini. Seperti dari umur Trinity dari 2 tahun sudah aku kenalkan pada tanggung jawab. Tapi kita tidak menjelaskan secara rapi ya. Tanggung jawab adalah begini-begini tentu anaknya nggak akan ngerti bahkan lebih cenderung bakal kabur gitu kan ya.
Tapi jadi aku pertama aku dari tanamkan dari diri aku sendiri, lalu aku contohkan pada anak-anak. Nah ini mama sekarang harus ada tanggung jawab nih, yaitu seorang ibu harus pagi, memasak, menyiapkan makanan, bermain, menemani anak-anaknya. Nah, baru di situ kita jelaskan tanggung jawab mereka adalah seperti apa sih? Merapikan mainan salah satunya itu yang paling simpel. Biasanya aku kenalkan pada anak-anak itu nggak yang pakai cara susah-susah ya, tapi hanya aku dengan menjelaskan bahwa setiap benda atau mainan memiliki rumahnya masing-masing. Nah, jadi kita Mhm. mengajaknya pun gampang ke anak-anak. Yuk kita kembalikan ke rumahnya masing-masing setelah bermain, kita kembaliin yuk ke rumahnya. Caranya begitu kan ya, itu simpelnya. Namun kalau untuk udah seumur senior, aku memang menjelaskan arti tanggung jawab lebih dalam keadaan lebih kompleks, yaitu dia tanggung jawabnya adalah untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya di sekolah atau untuk menjaga adiknya seperti itu kan ya. Oke, terima kasih banyak Mamfi ya. Bisa kita curi-curi nih ilmunya nih. Lanjut ke Mam Dinda. Ini tadi kan ngomongin tentang perbedaan tanggung jawab yang diberikan oleh Mamfi untuk Xavier dan juga Trinity. Kan tuh beda usia ya lumayan ya. Nah kalau buat Miss Dinda sendiri, boleh nggak sih aku tanya langsung sama pakarnya, usia berapa sih Mam seharusnya anak nih paham konsep tanggung jawab dan juga dilatih untuk memiliki sikap tanggung jawab biar ya sebenarnya kalau tanggung jawab kayak gitu kan orang tua nggak terlalu pusing jadinya ya, nggak terlalu capek gitu kan ya. Gimana nih, Miss? Menurut saya memang ini sudah bisa dilakukan sejak usia dini ya. Saya akan mulai mungkin sekitar tergantung porsinya. Kayak tadi saya setuju banget Momfi bilang bahwa dimulai dari merapikan mainan. Karena kalau kita ngomongin tentang tanggung jawab, orang dewasa tanggung jawabnya bekerja. Kalau anak kecil pekerjaannya adalah bermain. Jadi tanggung jawab yang paling dekat dengan mereka yang bisa dilakukan mereka adalah membereskan mainan. Dan ini bisa dilakukan bahkan sejak usia 1 tahun yang mungkin bisa kita support ya orang tua. Mungkin dia belum bisa benar-benar sepenuhnya mandiri, tapi kita bisa kayak mungkin dekatkan keranjangnya yuk, kembalikan masukkan ke sini. Nah, jadi dengan support, dengan dukungan kita, dan penting juga untuk kita mencontohkan. Nah, tips lagi dari saya adalah ketika kita mencontohkan untuk anak yang usianya 1 tahun, 2 tahun, kita juga narasikan apa yang kita lakukan. Ini halnya kesannya simple mungkin ya, tapi ini penting banget. Kayak contohnya, kalau misalnya kita kasih, kita ambil makanan buat kita sendiri. Mama mau ambil makanan segini secukupnya untuk yang diperlukan tubuh mama. Dan nanti mama harus habiskan sampai habis, mama bertanggung jawab menghabiskan makanan mama. Nah mungkin anak tuh baru ngeliatin aja, nggak denger, kesannya nggak paham gitu ya. Tapi dia mendengar kata-kata tersebut dan dia ngerti konsepnya bahwa oh yang diambil dihabiskan. Atau misalnya, oh mama sudah selesai main mainan ini, mau kembalikan ke tempatnya ah. Dia jadi melihat bahwa oh ternyata kalau sudah selesai bermain dikembalikan. Misalnya kita pakai spidol untuk lagi gambar-gambar. Oh, mama sudah selesai gambar-gambar, spidolnya mama tutup lagi nih, tutupnya supaya tidak kering. Nah, jadi kita narasikan itu membantu anak membangun koneksi di dalam otak mereka yang tadinya mereka sulit untuk melakukan sendiri, mereka jadi lebih mudah dengan mendengarkan hal tersebut. Itu. Lalu ya tadi ya semakin bertambahnya usia anak, maka akan semakin banyak hal yang bisa kita libatkan dia tanggung jawabnya. Misalnya membantu pekerjaan rumah, membantu mungkin kayak tadi ya makan, konsep makan, mungkin dia perlu menentukan sendiri porsi makan dia sebanyak apa. Lalu kita mulai ajarkan dia untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang dia ambil termasuk porsi makan dia. Itu juga bisa kalau sudah usianya makin besar dan dia mulai bisa mengenal tubuhnya dia gitu. Oke, menarik sekali ya. Berarti memang ada rules dari orang tua sendiri untuk anak-anak ya. Ini jadi pengen nanya nih sama Mamfi, boleh di-share nggak rules apa aja nih yang Mamfi terapkan di rumah untuk Xavier dan juga Trinity? Terus responnya anak-anak tuh dengan rules yang diberikan sama Mamfi bagaimana? Oke, jadi biasanya anak-anak itu juga butuh penyesuaian ya. Jadi kalau kita berkata apa, anak-anak mungkin membutuhkan waktu terutama untuk usia-usia seperti Trinity, dia membutuhkan waktu untuk kenapa aku tuh harus melakukan hal ini, kenapa dan dia biasanya cenderung bertanya dan juga memiliki sikap menolak. Nah, namun kalau untuk anak-anak biasanya kita lebih ke arah pendekatan dan juga pembicaraan heart to heart.
Lalu saya berkata, misalkan, kalau mainan tidak dibereskan, nanti mainannya menangis, atau nanti kalau Trinity mau cari mainan lagi, susah untuk ketemunya. Jadi aku ajarkan tanamkan dari perlahan saja, dari yang paling simpel, dan juga bisa dimulai dari merapikan mainan, atau menaruh piring makanan yang sudah selesai makan, kita taruh piringnya kembali di dapur. Itu beberapa hal yang kita bisa ajarkan pada anak usia Trinity, itu masih 2 tahun. Namun kalau sudah seumur saya, biasanya aku lebih menerapkan tanggung jawab kepada dia untuk menerima konsekuensi akan keputusan dia. Jadi contohnya, kalau dia menolak untuk mengerjakan kerjaan rumahnya, eh, kamu harus terima konsekuensinya, yaitu mungkin akan ditegur oleh gurunya, dan juga mungkin nilainya akan terlambat diberikan nilai oleh gurunya. Jadi kita bisa mengajarkan tanggung jawab dari sendiri ke anak-anak. Penerapannya paling seperti itu tadi. Wah, terima kasih banyak Mampi atas insight-nya. Lalu Miss Dinda, gimana nih kita ngajarin anak-anak kita tentang konsekuensi atas perilaku dan pilihan-pilihan mereka nih Miss. Tadi menarik banget ya dari Mampi ya, nah sekarang dari sisi psikologinya sendiri bagaimana? Oke, jadi kalau ngomongin tentang konsekuensi sendiri ada beberapa jenis konsekuensi. Yang pertama, ini aku mulai dari apa yang jangan dilakukan orang tua, yaitu konsekuensi yang nggak ada hubungannya dengan aksi. Nah, jadi contohnya, misalnya anak makanannya dibuang-buang gitu ya. Terus kita marah ke anak, kita bilang kalau makanannya kamu buang-buang lagi, nanti kamu nggak boleh main YouTube lagi atau nggak boleh pakai gadget. Nah, ini nggak ada hubungannya antara makanan dengan gadget. Ini nggak bisa membantu anak membangun koneksi di otak mereka. Akhirnya ini nggak bisa solusi jangka panjang. Besok-besok akan diulang lagi sama anak karena mereka nggak paham hubungannya aksi dan konsekuensi yang ada. Ini yang pernah nggak nyambung, ini jangan dilakukan. Yang kedua adalah logical consequences. Kalau logical consequences ini ada hubungannya. Misalnya, kamu buang-buang makanan, kayaknya kamu sudah kenyang mungkin ya. Kalau kamu buang lagi makanannya, mama akan ambil makanannya. Oke, ini logical consequences, anak bisa membuat hubungan. Atau yang ketiga, natural consequences. Natural consequences adalah yang memang otomatis terjadi kalau anak tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kamu buang-buang makanan, nanti makananmu nggak bisa dimakan lagi karena sudah kotor dan kamu jadi lapar. Jadinya nggak punya tenaga untuk bermain. Ini natural consequences. Nah, natural consequences dan logical consequences dua-duanya boleh dipakai, tergantung situasi. Karena nggak selalu ya, kayak misalnya anak lari-lari kalau kita biarkan atau panjat-panjat gitu ya. Nggak mungkin kita biarkan natural consequences jatuh anak yang terluka. Nah, ada hal-hal tertentu kita perlu pakai logical consequences, ada hal-hal tertentu yang it's okay biarkan anak dapat natural consequences. Yang pasti jangan sampai memberikan konsekuensi yang nggak nyambung dengan aksinya, gitu. Oh, ternyata gini tuh ya. Harus nyambung berarti ya apa yang kita omongin, apa yang kita larang dengan konsekuensi apa. Karena ya itu kadang-kadang kita mah yang penting cepet aja, yang penting anak tidak melakukan hal yang tidak kita suka gitu kan ya. Nah, cuman gini deh. Kan anak-anak kan pasti namanya juga ada penolakan ya Miss Dinda ya. Apalagi di saat kasih tugas-tugas kecil di rumah. Nah, itu gimana tuh caranya? Ketika mereka menolak kan otomatis tidak melakukan tanggung jawabnya mereka. Gimana nih cara kita untuk bisa memberikan pendekatan supaya anak-anak kita tuh paham dengan bahasa yang dimengerti dan juga gesture yang mereka mengerti. Yes, ini kita perlu ada boundaries, tapi juga kadang-kadang perlu kompromi. Nah, jadi seperti ini ya, apa tarik ulur gitu. Kalau misalnya kita sudah sepakat, kita sudah buat kesepakatan di awal bahwa konsekuensinya kamu harus membereskan mainan. Ternyata dia menolak, aku nggak mau beresin mainan. Nah, kita perlu tetapkan boundaries dulu ke anak misalnya. Oke, ini peraturan yang sudah kita sepakati. Kalau kamu nggak beresin mainannya, berarti kita nggak akan move on ke aktivitas selanjutnya, misalnya makan. Kita nggak akan mulai makan kalau kamu nggak selesai mainannya. Atau kita bisa juga kompromi pilihan kedua, tapi komprominya bukan menghilangkan apa yang harus dilakukan anak. Tapi kita bisa mainkan, oke, kamu mungkin belum siap membereskan ini. Kapan siapnya? Kita bisa kasih ke anak waktu sesuai kapan kesiapan dia. Misalnya, oke, kamu mau makan dulu, tapi habis makan harus bereskan ya. Nah, itu kadang-kadang aku lakukan juga. Nah, intinya tidak kita hilangkan konsekuensi tersebut, harus tetap bereskan mainan misalnya. Nah, udah kita
kompromi ternyata dia masih nolak, berarti itu kita waktunya tegas untuk ke anak, kita bilang bahwa oke, kita sudah bikin kesepakatan, maka kita harus melakukan apa yang sudah kita sepakati. Ini sebenarnya salah satu bentuk kita menanamkan tanggung jawab juga ya, apa yang kita sepakati harus kita lakukan. Kalau anak marah, waktunya kita untuk validasi emosi mereka. Kamu boleh marah, tapi bukan berarti kamu boleh menghindar dari apa yang sudah kita sepakati. Gitu. Oke, you can run but you cannot hide ya pokoknya ya. Harus tanggung jawab dan itu memang harus dilakukan sejak kecil dari momen-momen yang mungkin terlihatnya sepele tapi sebenarnya itu akan membentuk kepribadian anak itu di kedepannya nanti berarti ya Miss ya. Oke, aku jadi penasaran lagi nih pengen ngobrol sama Mamfi sendiri. Ini balik lagi ke minat bakatnya anak-anaknya Mamfi ya sama Xavier nih. Karena kan anakku seumuran juga dan mungkin di sini ada moms yang anak-anaknya seumuran sama Xavier jadi pengen tahu gimana nih momen-momen pernah ada nggak sih nih Mamfi Xavier tuh akhirnya mutusin sendiri nih pengen melakukan sesuatu yang dia suka tapi kemudian tuh Xaviernya mogok nggak mau melakukan itu lagi padahal kan dia yang mau nih lalu tiba-tiba aku nggak mau tuh caranya Mamfi nih untuk memberikan pemahaman kepada Xavier untuk tanggung jawab atas pilihannya bagaimana nih karena itu beberapa kali dilakukan sama anakku juga dan aku agak bingung nih untuk ngasih taunya gimana nih pakai bahasa yang dimengerti sama dia dan akhirnya jatuhnya kayak kita cuman kenapa nggak boleh ya udah pokoknya nggak boleh kadang-kadang begitu kan dan itu kan nggak nyambung kan buat anak-anak kita silahkan. Betul kan ya, kadang-kadang anak itu kan moodnya suka berubah-berubah. Jadi ada di satu saat kok dia suka banget dengan kegiatan sesuatu, tapi namun beberapa saat bisa tiba-tiba dia tuh menolak untuk melakukan sesuatu. Biasanya aku selalu melakukan pendekatan dan juga pembicaraan heart to heart. Kita pegang dulu tangannya, lalu kita berbicara dari mata ke cerita sama kita kenapa sih kamu begini tuh kenapa alasannya kenapa seperti tadi Miss Andinda cerita kan kalau anak itu faktor-faktornya itu banyak bisa mungkin karena dia kelelahan atau mungkin di saat hari itu harinya kurang baik dia atau mungkin ada masalah dengan ibunya aku selalu menerapkan ke Xavier untuk selalu terbuka kepada saya bisa ceritakan apapun tanpa kita menjudge anak tersebut jadi biarkan dia cerita dulu masalah dia kenapa hari ini dia menolak melakukan tugasnya misalkan dia disuruh melakukan pekerjaan rumah tapi jawabannya nggak mau capek nanti dulu malas-malas nah kita tanya dulu kenapa lalu yang berikutnya saya juga biasanya membuat kesepakatan dengan Xavier. Oke, kamu maunya gimana? Kapan? Kamu mau lakukannya itu kapan? Kita tanya dulu. Jadi si anak juga tahu. Oke, berarti mama masih tetap memberi perhatian, namun tugasnya ini tidak akan bisa lepas ini. Jadi tugasnya memang tetap ada tanggung jawabnya itu tanggung jawab dia sebagai anak tetap melakukan tugasnya. Namun kita bisa memberikan kompromi di situ. Mungkin dari waktunya atau mungkin oke, kamu enaknya gimana? Kamu lebih ingin mengerjakannya seperti atau mau mengganti ruangan? Misalkan dia bosan menggunakan ruangan belajarnya dia mau bermainnya mengerjakan tugasnya mungkin di ruang tamu atau mungkin ditemani adiknya itu juga bisa kan ya. Jadi kita tanyakan aja pada anaknya, namun tugasnya itu kita tetap harus tegas ya dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi tugas itu tetap ada untuk anak tersebut. Oke, komunikasi adalah kunci dan konsistensi ya. Oke, dan sepertinya nggak cuma aku aja nih yang pengen nanya-nanya. Sudah ada Mom Sandets yang bertanya. Silahkan nih, aku akan pilih. Sudah dipilih oleh tim Babyo juga ya beberapa pertanyaan untuk kali ini. Yang pertama dari Wina Fitria di Bandung dengan account @wina_fitria16. Selamat siang, semoga sehat selalu. Ini mungkin pertanyaannya sama Miss Dinda kali ya. Boleh dijawab secara singkat aja ya Miss ya. Bisakah orang tua melihat minat bakat anak mulai dari usia anak sedini mungkin? Dan mulai usia berapakah bakat anak bisa dikembangkan Miss? Silahkan. Untuk minat ya sedini mungkin bisa kita lihat, kita bisa anak bayi pun dia sebenarnya sudah punya minatnya mengeksplorasi tangan dia, masukkan tangannya ke mulutnya, benda-benda dimasukkan ke mulutnya, minat ya, itu minatnya. Kalau bakat ada dua cara, kalau mau dilihat secara natural belum tentu sejak dini bisa kelihatan seperti yang sudah saya bilang tadi. Ada juga orang-orang yang menggunakan tes sidik jari untuk melihat bakat anak. Di sini saya mau ingatkan sebetulnya bisa tes sidik jari tapi harus hati-hati karena jangan sampai kita jadi memagari anak
karena kita tahunya anak saya bakatnya cuman di musik, terus saya cuman kenalkan anak dengan musik doang. Nah, jangan sampai seperti itu karena tanggung jawab kita sebagai orang tua juga memperkenalkan hal-hal di luar bakat anak juga. Jadi sebanyak mungkin gitu. Oke, jadi kita juga ya yang harus memperkenalkan dunia kepada anak-anak kita. Nggak cuma satu sisi aja nih, banyak sisi yang bisa dieksplor. Mungkin anak-anak kita suka dengan sisi-sisi yang lain ya. Baik, lanjut Yes. selanjutnya. Ini pertanyaan untuk Miss Dinda, tapi nanti abis itu boleh dijawab oleh Mamfi juga ya. Dari Cynthia Anesia di Palembang. Selamat siang, ada Wong Vito Galo nih di sini. Miss Dinda dan Mamfi, apakah tanda kesiapan anak sudah bisa dimasukkan sekolah atau diberikan les? Nah, ini menarik sekali. Silakan Miss Dinda. Ya, oke. Kalau aku, tanda untuk anak siap sekolah adalah kesiapan emosi. Apakah anak sudah siap berpisah dari orang tuanya dalam sekian jam ya? Apakah anak sudah bisa mandiri melakukan hal-hal tertentu? Apakah anak sudah bisa cerita ke orang tua apa yang terjadi ketika anak lagi nggak bareng sama orang tua? Ini semua kesiapan-kesiapan emosi. Gimana anak bisa stand up on their own without the parents. Kalau misalnya anak sudah bisa, maka anak sudah siap sekolah gitu. Kalau untuk kelas, menurut saya tergantung minat ya. Kalau anak berminat sih usia berapapun, kalau cocok nggak masalah. Mhm, mhm, oke oke. Dari Mamfi sendiri bagaimana? Ada pengalaman? Baik Kak, jadi kalau untuk aku sendiri, tanda-tanda anak untuk siap sekolah adalah apakah si anak sudah bisa berkomunikasi untuk menunjukkan apa keinginan dia dan apa yang dia tidak sukai. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau seperti Trinity halnya. Kalau Trinity memang belum saya masukkan sekolah karena beberapa hal bukan karena dia belum bisa berkomunikasi, tapi pilihan saya sendiri yaitu seperti masih di masa pandemik ya seperti saat ini dan juga untuk usia di bawah 6 tahun masih belum ada vaksin. Jadi itu adalah pilihan saya sendiri. Namun kalau untuk dulu ketika saya masih usianya 2 tahun, saya sudah menyekolahkan dia di kelas nursery dan itu sebenarnya tujuannya untuk menstimulasi bicaranya. Jadi waktu itu memang severe sampai ada speech delay, namun ada pakar yang menyarankan ke saya untuk sekolah untuk memicu speech-nya itu. Nah, Mhm. tapi yang penting anaknya itu udah bisa memberikan gesture kalau dia misalkan menginginkan sesuatu atau dia tidak menginginkan sesuatu karena seperti di sekolah itu kan biasanya anak-anak harus berkumpul satu sama lain. Nah, penting apabila anak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, jadi kita bisa mengerti apakah si anak sudah benar-benar siap untuk sekolah atau mengikuti les tertentu atau tidak. Oke, terima kasih banyak Mampi atas sharingnya. Kita lanjut ya untuk Miss Dinda. Pertanyaannya dari Maximilian.Ariel Jogja. Piye kabare? Api yo, semoga ya sehat selalu. Miss Dinda, gimana nih caranya mengatasi anak yang fokus minatnya beragam? Nah ini juga concern dari semua orang tua. Pilih yang mana nih? Bingung gitu. Silahkan. Tergantung usianya. Kalau anak usia 7 tahun, kita bisa mulai ajak anak diskusi. Yang mana sih sebenarnya yang mereka lebih suka, ajak anak membandingkan pro dan kontra. Tapi kalau di bawah 7 tahun, otomatis harus orang tua yang membantu untuk menyeleksi ya. Tergantung dari kesibukan anak sehari-hari, beban yang diterima anak. Karena minat banyak itu sebenarnya anak juga bisa capek. Karena coba aktivitas itu bisa melelahkan juga untuk anak. Jadi, dan anak di bawah 7 tahun akan sulit untuk kita minta memilih kalau minatnya terlalu banyak. Jadi otomatis orang tua yang harus turun tangan dan membantu berdasarkan ya kemampuan anak, kapasitas anak. Kalau misalnya di bawah 7 tahun kita bisanya minta anak untuk memilih itu kalau pilihannya di bawah 3. Kalau minatnya anak lebih dari 3 pasti dia bingung, nggak bisa. Jadi kita bisa kurangi dulu, habis itu baru kalau diperlukan kita minta anak pilih dari 3 pilihan. Kalau misalnya memungkinkan tiga-tiga dilakukan, that's even better karena di usia ini Mhm. mereka masih perlu banyak gitu. Iya, tapi kalau ternyata memang baru bisa satu ya nggak apa-apa gitu ya. Kita kasih aja pilihan-pilihan supaya anak bisa lebih mengenal dunia. Terima kasih banyak Miss Dinda. Kita lanjut lagi nih pertanyaan banyak sekali dan juga keren-keren banget. Ini mamsnya smart semuanya. Dari Mami underscore Wigayati di Solo. Piye kabare? Semoga sehat selalu. Untuk Miss Dinda dan abis itu mungkin Maufi bisa menambahkan ya.
saat mengajarkan tanggung jawab ke anak nih, Miss Dinda, boleh nggak sih dengan suara keras atau pemberian reward? Atau justru malah hal-hal ini berdampak negatif? Ini mungkin kita sudah tahu jawabannya ya. Mungkin sebenarnya moms di sini tuh butuh ketegasan. Tapi silakan mungkin bisa diberikan jawaban dari efek psikologinya sendiri. Aku juga tahu jawabannya, tapi masih sering dilakukan ya nggak sih? Namanya juga kita kelepasan jadi orang tua. Silakan, Miss. Secara teori, jangan pakai suara yang keras, karena ketika kita kasih suara yang keras, anak terasa ini mengaktifkan otak fight or flight-nya anak. Karena Oh. manusiawi ya kalau kita dibentak itu pasti fight or flight kita, sistem kita itu aktif dan kita jadi defensif. Jadi jangan Hmm. gunakan seperti itu. Tapi saya juga paham sebagai orang tua, ketika kita lelah itu pasti kita jadi gampang ke-trigger, kita jadi gampang ngomel gitu ya. It's okay ketika kita nggak sengaja melakukan hal itu, nggak sengaja suaranya jadi keras gitu ya. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, jangan lupa untuk kita juga minta maaf ke anak dan memperbaiki hubungan dengan anak. Untuk setiap satu interaksi negatif, kita bisa bayar dengan 5 interaksi positif. Oke, kalau reward sendiri boleh nggak? Nah ini juga nih, apalagi udah kenaikan kelas, mungkin juga anak laki-lakinya ada yang mau disunat, mungkin juga, pokoknya banyak kan momen-momen yang kita kasih reward nggak ya? Atau seenggaknya buat yang masih WFH gitu kan? Buat yang masih WFH jangan-jangan kayak, nih biar nggak ribut nih anaknya kita kasih hadiah aja tuh gimana? Kalau untuk sesuatu yang sifatnya celebratory ya, kayak misalnya anak yang mau disunat, lulus naik kelas, menurut saya it's okay. Tapi kalau sesuatu yang kita pengen jadi habit, jangan dikasih reward. Karena kalau kita mau membangun habit dan kita kasih reward, maka anak akan jadi ketergantungan dengan reward tersebut. Dan keinginannya dia melakukan tanggung jawab, jadi nggak muncul dari dalam diri mereka. Akhirnya kalau nggak ada rewardnya, ya nggak dilakukan. Kita nggak mau hal tersebut terjadi gitu. Oke, mungkin dari Mamfi bisa menambahkan, pernah ada pengalaman nggak secara singkat aja? Iya, baik. Tapi saya setuju sekali dengan Dinda bahwa kalau misalkan kita menerapkan sistem reward, aku juga menerapkan sistem reward ke anak-anak. Namun untuk sesuatu yang dilakukan positif, jangan sampai misalkan mereka sedang berisik, berteriak-teriak satu sama lain. Lalu kita bilang gini, ayo anak-anak diam. Nanti kalau diam, aku berikan coklat, contohnya seperti itu. Itu jangan sampai dilakukan karena nanti dia merasa kalau aku ingin reward atau aku ingin snack tertentu, aku harus melakukan suatu kenakalan baru aku mendapatkan reward dan itu yang kita hindari anak-anak. Sedangkan kalau untuk aku sendiri, aku seorang mom dan aku juga merasa kita mom ini adalah manusia. Ada sekali-sekali kita kelepasan dengan berteriak, dengan suara kencang dengan anak. Namun aku usahakan itu jangan sampai terjadi. Namun aku biasanya aku memberikan silent treatment sebentar aja. Silent treatment itu menurut aku itu berdampak positif bukan buat anaknya kalau jadi supaya mereka juga tahu mereka melakukan kesalahan namun juga buat diri aku sendiri di saat silent treatment itu aku berusaha menenangkan diri aku sendiri jangan berteriak sama anak lalu juga memberikan kesempatan untuk mereka mereda emosinya mungkin mereka lagi berteriak atau lagi menangis menjerit-jerit itu memberikan mereka kesempatan untuk mereda dulu emosinya setelah aku juga sama-sama tenang dan anak-anak juga tenang baru kita mulai pembicaraan heart to heart kenapa ini semua bisa terjadi seperti itu tadi Oke, Dia. iya ini memang acap kali terjadi ya, setiap menit, setiap detik ya ketika kita menjadi orang tua dan juga harus menghadapi anak-anak kita. Tapi tetap semangat ya Moms and Dads ya, semua bisa ada jalan keluarnya, semoga kita bisa juga lebih mindful untuk melihat, mengatasi minat bakat dan juga mengajarkan anak-anak kita tanggung jawab. Dan ini dia nama pemenang untuk best comment kita pada kesempatan kali ini. Selamat ya untuk Cynthia Anesia Palembang, Wina Fitria, Maximilian Ariel dari Jogja, M. Fadli, Mami Wigayati dan juga Sonia Chandra dari Medan. Selamat. Dan ini dia pemenang juga nih. Aku mau ngasih tahu nih dari Babyo Games ada siapa? Langsung lihat aja di layar ya. Silakan. Ini dia. Ting 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 ting. Dan pastikan juga untuk Moms and Dads jangan lupa belanja produk Mami Poko dan juga dapatkan voucher diskon up to 40.000 dan juga 25.000, diskon up to 25% dan juga free ongkir untuk setiap pembelian Mami Poko Popok celana skin comfort, Mami Poko Royal Soft dan Mami Poko Junior Night Pants. Dan juga ada produk-produk yang seru banget untuk mendapatkan diskon up to 70% alias 70% untuk setiap pembelian produk-produk tersebut. Monggo. Dan juga untuk pembelian produk-produk
dari Little Palmer House. Modelnya banyak banget, silakan langsung cari aja di virtual reality kita, virtual shopping ya Moms and Dads ya. Selamat pokoknya untuk Moms and Dads yang terpilih, dan bagi para pemenang yang tadi sudah aku sebutin, yang paling beruntung wajib kirimin data, nama lengkap, nomor handphone, dan emailnya ke DM Instagram @thebabyologist maksimal dalam waktu 1x24 jam. Kalau lewat dari itu mohon maaf gugur, oke? Dan buat Moms and Dads yang lain masih ada kesempatan kok yang belum beruntung untuk ikutan Babyo Quiz dengan hadiahnya Mami Poco Junior Night Pants atau Little Palmer House Disney Printed Pajamas anak usia 1-3 tahun, masing-masing untuk 6 pemenang yang mengikuti Babyo Quiz setelah acara ini selesai. Caranya gampang banget. Jawab pertanyaan berikut ini, sebutin masing-masing alasan kenapa Mami Poco dan Little Palmer House jadi brand favorit moms, dan tulisin jawabannya di komen IGTV Babyo setelah kita post abis acara ini selesai. Ke komentar di YouTube juga boleh, di YouTube Babyo Channel ya, dan tag 3 orang teman. Jangan lupa hashtagnya adalah Babyo X Lazada dan juga LazMBFest 2022. Follow wajib The Babyologist, Mami Poco ID, Little Palmer House dan juga Lazada_ID. Langsung pemenangnya akan kita umumin di tanggal 4 Juli 2022. Instagramnya @thebabyologist. Seru, infonya pokoknya udah komplit, tapi sayangnya waktunya terbatas banget. Kita kayaknya harus pamit nih Moms and Dads. Jadi sebelum kita pamit, ada yang pengen disampaikan untuk Moms and Dads untuk lebih semangat dan menanamkan sikap tanggung jawab si kecil. Mungkin secara singkat aja ya kepada Mbak Miss Linda dan juga Mampi, silahkan. Boleh boleh Miss Linda dulu, silahkan. Oke, ya. Dari saya untuk menanamkan tanggung jawab anak itu pasti perlu kesabaran dan perlu waktu. Jadi jangan berharap dalam satu malam setelah nonton Babyo Channel ini langsung anaknya bisa tanggung jawab. Tapi itu perlu waktu. Jadi harus sabar juga. Gitu. Baik, sabar dan perlu waktu. Silakan kalau Mampi. Baik, kalau dari saya sendiri untuk menanamkan tanggung jawab terhadap anak itu cuman ada beberapa aja ya, yaitu satu untuk menetapkan aturan, kedua tetap konsisten dengan aturan tersebut, ketiga jangan mudah menyerah dengan tangisan dan bujukan rayu anak-anak, keempat dengan membuat kesepakatan atau juga reward, dan kelima kita juga sering-sering deh boleh melihat ke babyologist, yaitu di seputar parenting. Itu juga sangat membantu untuk saya sendiri sebagai orang tua, karena di situ komunitasnya benar positif banget. Aku suka banget untuk sharing-sharing di Oke, terima kasih banyak untuk Miss Dinda, selamat beristirahat ya, dan juga untuk Mampi selamat menunaikan aktivitasnya. Terima kasih juga kepada Mami Poco dan Little Palmer House yang selalu melindungi si kecil setiap harinya. Dan pastinya terima kasih buat Moms and Dad semuanya selalu setia menyaksikan rangkaian acara Lazada Mother and Baby Festival eksklusif cuma di Babyo Channel. Dan jangan lupa aku ingetin, hadiah Babyo Quiz masih bisa didapetin kalau langsung komen di IGTV Babyologist setelah acara ini selesai. Kita ketemu lagi nanti, masih ada 2 sesi lagi. Sesi kedua nanti sore jam 3 ada sesi sharing mengenai post pandemi social skills apa yang perlu dipersiapkan untuk si kecil. Penting nih infonya. Sampai ketemu lagi Moms and Dads, bareng lagi sama aku Nia Elvira. Jangan bosan, pokoknya seharian kali ini Lazada Mother and Baby Festival bersama Babyo selalu sama Nia Elvira. Sehat selalu, dan pastinya kita ketemu lagi jam 3 sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you soon.